بالمصطفى بلغ قاصدا واغفر لنا ذنبنا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدا واغفر لنا ذنبنا واسع المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali tahun kita dengan membaca Rabbul Niat. Selalu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap aktivitas kita, ucapan dan perbuatan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk meraih ridhonya dan meraih kebahagiaan hakiki di dunia wal akhirah. Dimantapkan iman Islam kita, dikuatkan akidah kita, dilimpah ruaskan rezeki kita, dan semoga kita selalu dikumpulkan bersama para anbiya wal mursalin, auliya, syuhada, wa shalihin. Wafat husnul khatimah. Masalah rezeki kita, dan semoga kita selalu dikumpulkan bersama para anbiya wal mursalin, auliya, syuhada, wa shalihin. Wafat husnul khatimah. Masalah rezeki kita, dan semoga kita selalu dikumpulkan bersama para anbiya wal intifa' auliya, syuhada, wa shalihin. Wafat husnul khatimah. وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة ابتغاء كتاب الله والعافية وصفاء العاقبة الهدى والدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'mahil gharrah
semuanya kita harapkan akan menjadi saksi untuk kebaikan kita yang dapat menolong kita daripada murkanya Allah, yang dapat menolong kita dari pedihnya azab api neraka. Apa yang kita pakai, apa yang ada di sekitar kita, itu bisa jadi saksi kebaikan maupun saksi keburukan. Ya, jadi beruntung kita bisa hadir sama-sama. Di bawah kita ada rumputan, sekeliling kita banyak pepohonan. Nanti di hari kiamat mereka itu akan jadi saksi. Ya Allah, pada tanggal sekian bulan anu, hari anu, ya kami ikut menyaksikan bahwa di Villa Kayu, Batu Layang, Cisarua, Bogor ada kajian tauhid. Ya, nanti filenya dibuka itu. Di hadapan Allah filenya dibuka. Ditanya semua yang menyaksikan, betul kan kau menyaksikan? Maka mereka masih menjawab, betul ya Allah, kami menyaksikan. Oleh karena itu, nggak usah takut dengan panasnya matahari. Ya, panasnya matahari itu akan menambah nilai kekuatan kita, kemantapan kita, keistiqomahan kita. Nggak bakal geser dari tempat itu. Ya. Jangan pula baru matahari, langitnya runtuh, tetap kita nggak bergerak. Ya, ini namanya orang-orang yang sudah yakin dan istiqomah. Ini jadi saksi, nggak khawatir. Matahari jadi saksi, langit, awan, semua jadi saksi. Saksi bahwa hari ini kita meluangkan waktu untuk mempelajari kajian tauhid dalam rangka kenal Allah. Ayo tadi malam dalam percakapan obrolan kita ada pertanyaan, mana lebih dahulu hakikat apa syariat? Ya jawabannya baru tebak-tebakan. Syariat dulu, sebabnya nggak tahu. Ya hakikat dulu juga kita nggak tahu. Jadi masih main tebak-tebakan. Kalau main tebak-tebakan itu bisa benar bisa salah. Maka juga tebak-tebakan, sekenanya aja kita jawab. Ya. Diumpamakan begini, ada anak kecil. Anak kecil, ya umur sekitar 3 tahun. Ya. Umur 3 tahun. Ya kayak Bilal, kayak Nawa, kayak Sarif. Umur kecil. Dia mau beli es krim. Harganya 5.000 perak. Kita kasih duit $100. Mau apa enggak dia? Nggak mau. $100 dikasih, nggak mau. Kenapa? Nggak laku duitnya. Orang harganya 5.000, paling dibilang nggak cukup. Ya, dibilang nggak cukup. Kenapa? Dia belum tahu hakikatnya $100 itu berapa nilainya. Dikasih yang merah 100.000 juga gak mau. Kenapa? 5.000 mintanya. Disuruh pilih 100.000, ini 5.000. Mana yang dipilih? Yang 5.000. Kenapa? Dia belum tahu. Belum tahu nilai hakikat, nilai dari uang itu. Dia belum tahu. Tapi setelah tahu, oh ternyata yang warnanya coklat 5.000. Ini warnanya putih. Ada tulisan 100, tulisannya ada dolar, $100. Kalau dikurskannya berapa duit itu? Bisa berlipat-lipat. 100.000 yang merah, oh ternyata ini bisa beli 20 krim. Tapi karena anak kecil nggak tahu hakikatnya, maka dia tetap memilih yang 5.000 sebab nggak tahu hakikatnya. Ya. Coba kalau ibu-ibu ditawarin, oh ini 5.000-an sama $100, pilihnya yang mana? Juta. Aduh, kenapa? Udah tahu masalahnya. Jangan pula kelihatan, di dompet aja dikorek-korek gitu. Ya kan? Jangan pula kelihatan di dompet dikorek-korek, perasaan ngeliat ada Merah. yang $100 perasaan.
Tuh, perasaan, padahal cuma kelebatan doang itu. Apa halusinasi? Apa memang itu suaminya naruh duit $100 itu? Ya, buat koleksi ditaruh, nyempil masih di korek-korek, karena udah tahu hakikatnya. Nah semua yang udah pada butuh dengan duit, ternyata hidup memang nggak perlu duit, tapi dengan duit ini bisa hidup. Mau beli apa aja yang penting ada duit tuh. Semua sekarang, ya. Al-fulus yuhyin nufus. Wa man la indahu fulus bahwa marbus. Wa kullu kasarin halus bisa babil fulus. Tuh, ya. Al-fulus yuhyin nufus. Orang punya duit, wah pede tuh, yuhyin nufus. Jiwanya bisa hidup. Ibu-ibu kalau punya duit segala macam, wah rasanya senyumnya aja beda ya. Beda sama tanggal 26 ya, sama tanggal 15 itu beda. Sama awal bulan beda, senyumnya aja beda udah. Ya. Harumnya juga beda, yuhyin nufus tuh. Jiwa jadi hidup. Semangat. Tuh. Ayo bu jalan-jalan, ayo kenapa? Megang duit. Coba kalau nggak pegang duit, loyo aja bawaannya. Mau masak agak ada yang dimasak. Ya bu ya. Mau makan nggak ada yang makan, mau jajan orang jajan, cuma diem aja nonton. Ya, cuma diem aja nonton. Makanya Ajin anak kemarin bikin sambal sampai 2 kilo. Tapi yang diumur sampai buat Ajin anak 2 kilo. Nanti bapak-bapak suruh nonton doang. Ya, ibu-ibu saya udah bikin sambal, tuh kan gitu. Nah bapak-bapaknya makanya nggak dapet sambal. Udah jangan bingung, kenapa orang buat ibu-ibu? Bapak-bapak itu. Ya. Jadi al-fulus yuhyin nufus. Orang kalau punya duit lain, penampilannya juga beda. Beda. Man la indahu fulus bahwa marbus. Siapa yang nggak punya duit pusing palanya. Mau kemari mentok, ya. Ngadap sono lihat tembok, ngadap sini lihat tembok, cuman bengong aja. Ya, kenapa nggak punya duit? Bingung, mau kemana? Bingung. Wa man la indahu fulus bahwa marbus. Wa kullu kasarin halus, yang kasar-kasar jadi halus. Begitu lakinya pulang kerja telat, bininya pada bengomel, dudukin duit itu gepokan, seret, bu mau nggak gini, lo nggak jadi marah, yang tadi kasar jadi omongannya juga lembut, pak, mau makan, apa mau ngopi, apa mau bobo, beda ditawarin itu, kenapa? Itu, waktu kasarin halus, yang kasar-kasar bisa jadi halus, bengomel nggak jadi, kenapa? Duit, ya kan? Ini pada umumnya tuh bisa babil mulus dengan adanya duit. Nah setelah udah tahu hakikatnya duit, bahwa dengan duit ini bisa berbuat apa saja, baru timbul syariat. Nyarinya getol. Di mana ada proyek diparanin, kenapa? Butuh, ya, butuh, kenapa? Lantas dangdang bisa terbalik. Nah, ini ngomel melulu, anak-anak udah papa, ayah, ya, udah teriak bingung ya. Udah tahu hakikatnya pulus, baru tuh dicari, nah nyari itu namanya syariat. Lembur-lembur dibelain, kenapa? Udah tahu. Apalagi ada banyak keperluan, udah kemana juga adanya sumber duit pasti dicari. Lalu nggak mikirin hujan, nggak mikirin panas, nggak mikirin capek. Kenapa? Ada duitnya. Nah, jadi hakikat dulu apa syariat dulu? Hakikat dulu. Makanya kenapa kita wajib aini atau fardu ain kita mengenal Allah. Ma'rifatullah itu fardu ain. Kenapa? Kenal dulu hakikatnya, baru kita lakukan syariatnya. Salatnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Betul-betul bagi kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, semua selain Allah kecil. Ya, makanya jangan kita mengatakan, waduh, dapat masalah besar saya. Jangan. Kita katakan, apa?
masalah engkau kecil sebab aku punya Allah yang maha besar. Oh. Itu anak kita Allah, sebab kita udah yakin bahwa Allah itu Rabbul Alamin, Allah yang bisa menjamin kehidupan kita. Allah mau ngasih kita rezeki kapan aja, maunya Allah. Sampai dikatakan dalam satu hadis, aballahu ayarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah enggan memberikan hambanya yang mukmin kecuali rezeki yang tanpa diduga-duga dari mana arahnya. Makanya rajin tuh baca Rabbi ja'alni mubarakan aina ma kuntu Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Di mana kita duduk, di mana kita melangkah, di mana kita berjalan, itu rezeki ngikutin kita. Ada di situ pintu keberkahan. Gak dapat duit tapi dapat beras sekarung, alhamdulillah. Tuh. Ya, alhamdulillah. Jadi yakin itu. Rabbi ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Nah, ini kan doanya Nabi Isa. Di mana saja Nabi Isa itu nabi yang paling miskin, rumah aja gak punya. Kalau kita masih ngontrak, masih ada rumah, ngontrak, nggak apa-apa. Bocor dulu, alhamdulillah, masih punya rumah. Nabi Isa itu nggak punya apa-apa, bapaknya juga nggak punya. Bapak juga nggak punya. Rumah kagak punya. Jadi tinggalnya di goa-goa. Dari mana makanya? Dari pemberian orang. Allah yang ngasih, tapi melalui tangan orang. Tetap bahwa Allah itu adalah pemberi rezeki. Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Allah yang beri rezeki, bukan bos kita, bukan. Bos kita ngasih kita duit karena kita kerja. Coba kagak kerja, potong. Ya, itu masa pandemi itu PNS mati kasihan. Kenapa gajinya pada dipotongin? Nah, kan kasihan dipotongin. Tapi nggak usah khawatir, yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah mana saja yang tanpa kita sangka-sangka. Maka itu kita perlu kenal Allah supaya kita tahu hakikatnya Allah, bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Ya, Allah Rabbul Alamin, Allah yang melindungi kita, Allah yang jamin kita. Yakin itu. Makanya judulnya sengaja saya berikan itu, jalan untuk meraih kebahagiaan hakiki. Kalau kebahagiaan dunia sepintas, hanya sebentar. Hubungan suami istri nikmatnya sebentar. Makan senikmat apapun, seenak apapun hidangannya sebentar. Cuman sampai mulut diolah pakai lidah, ditelan, cuma segitu. Ama kalau udah kenyang, udah kita keluar, bisa prot-prot keluar segala macam, kita ucapkan alhamdulillah. Ghufranaka, Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, alhamdulillah. Segala puji bagimu, alladzi azhaba anil adza wa afani. Yang jelek-jelek bikin perut mules udah keluar. Tinggal sisa-sisanya yang jadi daging, yang jadi darah. Tuh. Jadi biar kita tahu siapa Allah itu, Rabbul Alamin. Kita ulang-ulang, Rabbul Alamin. Kan ibu sering ngaji, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Tuh. Pencipta alam, pelindung alam, perawat alam, mengatur alam. Jadi yang mengatur alam ini, mengatur diri kita siapa? Allah. Jadi kalau udah paham begitu, nggak ada perasaan-perasaan takut tuh nggak ada. Makanya para wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kalau tujuan kita hidup apa sih?
Pengen meraih kebahagiaan diajarkan sama Allah dalam Al-Quran. Kalau kita berdoa, nggak bisa doa yang lain. Cukup kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau yang kagak ngaji, punya bini dua, satu namanya Fatimah, satu namanya Hasanah. Begitu kita pergi haji, ya bawa Fatimah, ya kan? Oh, wajib ada doa, Robbana atina fid dunya hasanah. Kata Fatimah bilang, Hasanah lu kagak ajak, masih lu ikut aja, masih lu sebut-sebutin aja. Nah, sebab kagak tahu. Kalau itu doa. Mobilnya Fatimah kek. Mobilnya siapa kek namanya, tetap aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan sampai kita salah kaprah karena kagak paham. Ya. Dulu ada 3 bersaudara. Ya, Ibrahim, Musa, sama Harun. Ibrahim sama Musa udah tobat duluan, udah insaf duluan, udah jadi orang soleh duluan. Ini si Harun masih jadi preman. Di sholat tarawih di paling belakangnya Harun, kenapa? Baru tumben. Nah si Musa sama si Ibrahim sholatnya paling depan. Semua udah ikut pengajian, ikut dah. Begitu sholat tarawih udah beres, sholatnya sholat witir, dibaca tuh sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ujung-ujungnya apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Ini si Harun bilang nih kurang ajar banget ini imam, sentimen nama gua. Mentang-mentang gua baru tobat jadi preman. Masa sampai sebutin mana Ibrahim sama Musa? Kan? Besoknya merangsak lagi, lebih maju lagi, kali itu disebutin namanya. Tetap aja ujung-ujungnya Suhufi Ibrahim wa Musa. Lalu si imam masih dikasih pelajaran ini. Jadi begitu di sholat tuh di belakang imam, ditokok mama, gue Harun. Ya dibilang si imamnya, gue Harun. Oh iya Pak Harun. Baik ya, baik Pak Harun. Sholat yang khusus Pak Harun, tetap aja di Suhufi Ibrahim. Sikap pada di belakang gue Harun, tuh. Ya, mereka tidak tahu dia sudah Harun. Suhufi Ibrahim wa Musa wa Harun. Tadi yang sebutin Imam Malik, ya, Syafi'i, semua disebutin kenapa? Lalu Allah bersaudara, disebutin semua. Lah ada dia yang itu. Ya, ini harus ngerti hakikatnya itu apa. Ada yang cecek-cecek beberapa kaya sekolah ekonomi, ujung-ujungnya apa yang menjadi kasir. Dua jadi kasir. Tuh. Karena kasih sudah kebanyakan, sarjana udah kebanyakan, akhirnya dibuka aja lagi bikin nasi uduk dulu. Kenapa? Sarjana itu nggak berlaku. Belajar cita-citanya ada sekolah ekonomi supaya dia bisa jadi ekonom, bisa ngatur keuangan. Tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Ya. Bercita-cita kalau jadi orang kaya bahagia, belum tentu kalau orang kaya bahagia, maka korun itu adalah orang yang paling bahagia. Ternyata korun sendiri tidak bahagia. Hidup dalam kesengsaraan, mati dalam keadaan kafir. Surah Fatimah. Kalau berdagang itu sukses bisa bahagia, maka Haman itu pedagang ulung. Ya. Maka dia akan bahagia. Tapi di sini nanti dikatakan bahwa Haman ini akan menjadi penghuni neraka. Jadi yang bahagia itu bagaimana? Yang bahagia itu kalau kita betul-betul punya hubungan baik dengan penguasa, itu bahagia. Kita harus punya hubungan baik, tinggal di komplek ada jenderal, BB Kararia ditanya bapak tinggal di mana? Di komplek Cilangkap. Karena di Jawa itu tetap saya, cuma tetangga doang. Udah bukan bapaknya bukan, keluar cuma dibilang tetangga jenderal aja. Udah bahagia. Bagaimana kalau bisa berdekatan dengan begitu? Nanti kan kita ingin dekat kepada Allah, nggak bisa dekat kepada Allah kalau kita belum kenal Allah. Tidak mungkin kita akan memperoleh satu
kedudukan hakikat. Ya. Manusia iman kita belum tahu sebab kita belum tahu hakikatnya Allah bahwa Allah itu maha segalanya. Maka dalam berdoa itu kulit Allah, awil Rahman. Kalau kita berdoa panggil Allah, panggil Ar-Rahman. Ini kunci. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Ya. Ini perintah Allah, kulit Allah, awil Rahman. Kalau kita mau yang lain, silakan aja boleh. Walahul asmaul husna. Allah punya 99 nama asmaul husna, nama yang bagus-bagus. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Takabbir, Al-Khaliq, dan seterusnya. Doa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman. Itu perintah Allah kalau kita berdoa mengikuti jalur yang ditunjuk oleh Allah, udah pasti tidak salah. Sasarannya, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Kenapa? Sebab sifat Ar-Rahman ini, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah dikasih buat seluruh alam semesta. Mau yang Islam, mau yang kafir, mau yang mukmin, mau yang fasik, mau binatangnya, mau tumbuhannya, mau matahari segala macam, itu adalah bisa berjalan begini begitu karena sifat rahmatnya Allah. Kita minta rahmatnya Allah, ya Allah, minta. Walaupun kita tidak sebut, Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita, terletak di hati kita, Allah Maha tahu, dan apa kebutuhan kita, Allah Maha tahu. Ini perlunya ngaji tauhid, makrifat kepada Allah, biar kenal siapa sih Allah yang kita sebut. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Tapi begitu imamnya lama, dia jam mulu kalian. Ya. Lama amat, suruhnya kepanjangan. Kalau jadi imam itu suruhnya, nah, aku tahu baca kelima marah segala macam. Gak perlu kita baca yang aneh-aneh. Ya, orang tua kita ngajarin yang paling gampang, alhamdulillah takasur, gulhu, walasi, gulhu, wailul, gulhu, alangkara, gulhu. Kalau jangan takut kenapa? Ya, cuma sistem begitu doang, biar gak apa-apa. Sebab kita mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita yang paling simpel. Dapatnya apa? Takut kita lupa karena kekenyangan, malah buat tidur, akhirnya kita lupa, karena kita baca. Ya, sampai Allah itu ada warna boleh, amin. Sebenarnya orang-orang Allah lagi bagi-bagi pada lagi yang tidak ada miskin. Bahwa ilmu musallina alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kamu kan boleh, amin. Kok amin lagi? Ulangi lagi sebab dia lompat atau gagal susulan takut. Ya baca lagi, araita alladziina yukadzdzibu pada yang yudhib wala yaqbalu ala miskin wa yudhil musallina alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ibu-ibu di belakang amin dulu, kapan sujud, kapan merukuknya. Ya. Itu baca yang sejujurnya yang kebiasaan masih suka lupa kita. Baca inna anzalnahu. Ya. Lupa. Kita anzalnahu, inna mati lampu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebetulan mati lampu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita tidak tahu hakikatnya, dia tahu kenapa orang tua kita begitu simpel ngajarinya, pokoknya kayak kita agak bisa imam baca surahnya panjang-panjang agak bisa jadi fitnah. Ya, maaf jawaban saya dari Rasulullah. Jadi imam suaranya enak, hafal Quran, cepat. Ini pedagang lain datang numpang sholat di situ.
Sebab setelah itu segala macam dia pergi ke pasar. Sambil lewat, azan subuh, sholat di situ. Nah suaranya enak, hafal Quran, dibaca apa? Surat Al-Baqarah. Ayat pertama Al-Baqarah 3 juz. Ya. Begitu udah selesai salam segala macam, lah di ke pasar udah habis. Tukang dagang udah pada bubar. Lah besoknya lagi disolat lagi, tanya tuh, ini kira-kira imamnya siapa nih? Oh Mu'adz bin Jabal. Kira-kira dibaca apa nih? Habis ditegur sama Rasulullah, mana baca Al-Baqarah, sekarang dia bacanya Al-Fil. Dia pikir gue baca surat Al-Baqarah sapi aja masih telat, bagaimana Al-Fil? Ya, Al-Baqarah aja telat. Al-Baqarah artinya apa? Sapi, Al-Fil? Gedean mana? Tuh, Al-Baqarah aja gue telat, bagaimana? Al-Fil, kagak jadi disolatkan dari fitnah gitu. Ya. Jangan kesok-sokan seperti itu, jangan. Makanya di Masjidil Haram, kalau jadi imam di belakang itu ada yang nungguin tuh 7 orang. Mereka tuh hafal Quran semua. Takut ada yang lupa, ada yang megangin Quran sambil menyimak. Nah kalau kita terawih, udah habis terawih, capek, pulang kerja, lapar, buka puasa, kekenyangan, aman dayu-dayu, kena kipas angin, ya udah sambil tidur. Loh, jangan pula makmum imamnya aja bisa tidur. Ya, jangan pula makmum imam aja bisa tidur. Itu potongan kayak kita. Makanya ulama-ulama kita udah memberikan satu aturan bacanya al-hakumut kulhu wal asri kulhu. Ntar sampai tanggal 16 dibalik inna anzalna al-hakumut inna anzalna wal asri inna anzalna wailul tuh. Kenapa? Emang kayak kita begitu ukurannya seperti itu. Jadi harus tahu dulu penumpangnya ini seperti apa. Nah, penumpangnya pada jantungan semua. Oh, supir pembalap boleh dikatakan dah pada pingsan semua. Kenapa? Jangan bawa-bawa lagunya, mentang-mentang jago bawa mobil, penumpangnya jantungan semua. Begitu pas lihat segala macam ada pada pingsan semua. Harus lihat penumpangnya ini punya penyakit jantung apa kagak, kagetan apa kagak. Jadi imam yang bijaksana harus mempertimbangkan keadaan makanya begitu kita sholat, subuh makom sambil nengok ke belakang, oh ada orang tua, oh ada orang tua. Yang simpel-simpel bacanya. Ya. Jangan mentang-mentang. Oh. Jadi kita pengen betul-betul yang kita raih kebahagiaan hakiki. Lahir batin. Caranya bagaimana? Saya cuma ambil surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Ya. Surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ya, ini ada petunjuk langsung dari Allah. Allah yang ngasih petunjuk ini. Surat panduan untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Nuzulam min ghafurir rahim. Petunjuk ini turun dari Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Tuh perintahnya. Isinya apa? Allah jelasin kagak mungkin sesuatu yang diberikan petunjuk oleh Allah pasti salah. Nggak mungkin. Pasti benar. Kita paham gak paham kalau kita baca Quran pasti sadaqallahul azim kok. Mau paham gak kagak kek. Yang penting begitu selesai sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Malaikat tanya yang benar apaan? Ya nggak tahu, pokoknya benar aja dah. Pokoknya itu.
Ya, husnudzon bahwa ucapan Allah, firman Allah pasti benar adanya. Innalladzina qalu, sesungguhnya mereka yang berkata Allah, ya, innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya yang berkata Rabb kami adalah Allah. Makanya biasakan kita supaya timbul magnet dalam diri kita. Allah, 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 Allah. Tapi haknya itu orang-orang Betawi bilang hak dada. Allah, 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 Allah. Ini namanya kita menimbulkan diri kita bermagnet. Nanti kalau terbiasa begitu kita tidur, detak jantung kita bunyi sendiri. Allah, 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 Allah. Denyut jantungnya Allah, 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 Allah. Ini ucapan Allah dengan disukunkan memang petunjuknya begitu. Ada hadis musalsal awaliyah yang dikeluarkan oleh Mahaguru Samaatul Imam Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Haji. Beliau membaca Allah, Allah, Allah. Dapat dari ayatnya Allah, Allah, Allah. Ayatnya dapat dari gurunya, terus menyambung kepada Rasulullah. Baca Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Untuk mengucapkan Allah, Rabbunallah, dikomplet aja dikorek-korek. Siapa yang kata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Bermastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Sering dengar nggak kata istiqomah? Sering. Apa artinya? Kata suami takut mama. Ya? Takut mama. Istiqomah, akar katanya koma. Koma itu diri. Koma itu diri, itu tegak tuh. Ya. Kalau singkong magal. Ya. Singkong magal keras malu pek. Keras tuh. Singkong magal. Semesta koma istiqomah, koma yakumu. Tuh. Kiamat. Kiamat itu berdiri. Masdarnya tuh kiamat berdiri. Jadi betul-betul dia punya hati tegak lurus. Hati akalnya langsung vertikal kepada Allah, tegak lurus. Agak doyong, agak miring, tegak lurus. Tuh koma. Ya, koma ini tegak lurus. Kalau tegak lurus itu betul-betul agak ada. Bengkok-bengkok itu ada, tegak lurus tuh. Itu namanya koma. Ya. Kalau di pesantren itu kalau bangunin santri-santri, ayo grup. Ya, bangun. Kalau udah bangun masih ada, belum namanya. Namanya juga tempat. Ya, sebab belum berdiri. Ya, baru matanya udah melek. Ya, saya bilang pusat mata, dia duduk, belum kok. Dia bangun, belum. Coba kalau kita bangun betul-betul udah berdiri itu namanya gum. Saya udah bikin sambal. Ya. Kalau mati sholat betul-betul udah berdiri siap untuk sholat. Koma yakumu, berdiri tegak. Jadi orang yang sudah istiqomah artinya apa? Hati pikiran selalu berhubungan vertikal kepada Allah, tegak lurus. Seperti huruf alif, tegak lurus. Tapi kalau huruf alif tulisannya lempeng, maka dia tegak lurus, tetap nggak ada miring-miring. Alif, hurufnya apa? Alif, barisnya apa? Fathah. Tapi kalau huruf alif namun minjem huruf waw, ini namanya miring. Dalam qiraat namanya imalah. Contohnya, wa yuqimuna as-salata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sholata. Lihat di Quran tulisannya huruf pakai alif apa pakai waw? Wow. Makanya dalam qiraat Waras di situ boleh dibaca antara A dengan U di tengah-tengah. Imalah namanya miring. Miring dibaca sholata. Wa yuqimuna sholata. Udah betul huruf O namanya qiraat. Dalam qiraat sabah ada bacaan antara A dan U miring. Di tengah-tengah namanya O. Teman-teman yang baca Mas Joko, wah kenapa orang Jawa curang itu? Kenapa? Masa sholata? Aja nggak paham berarti kalau itu ada imalah. Ya, hurufnya huruf alif tapi bentuknya huruf wow. Sama seperti wadduha. Wadduha wal laili idza saja. Itu hurufnya huruf alif apa hurufnya? Ya. Hurufnya hurufnya. Hurufnya baca wadduha. Wal laili idza sajai. Ma waddaka rabbuka wa ma qalai. Pulang ngaji kagak ada kendaraan naik bajai. Dikejar-kejar satpol PP. Ya, itu kan huruf ya. Kalau mati kan huruf ya. Lain. Itu hurufnya huruf alif, tapi tulisannya huruf ya. Maka di dalam qiraat boleh diimalah. Ya. Namun yang baca ajinana wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Orang Betawi bacanya wadduha. Kalau wadduha bukan Betawi, itu qiraah namanya. Kalau orang Betawi bacanya wadduha wal laili idza saja. Jadi semua dimiringin dan ada aturan imalah. Ada imalah antara A dengan I. Miring namanya ya. Maka dulu pertama mau apa ngaji segala orang pada bingung. Baca Quran diganti-ganti. Pakai wadduha. Lihat dong baca wadduha wal tetap wal laili idza bukan idza. Kalau betul idza saja. Ya kan? Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu namanya imalah. Bukan Betawi yang baca, tapi karena imalah miring. Tuh antara A dengan I. Tapi kalau A hurufnya huruf alif lempeng dia, nembus lagi. Lewat lagi sampai Sidratul Muntaha, lewat lagi terus. Kalau orang mukmin dikasih kebijakan oleh Allah al-mi'rab as-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Walaupun tubuhnya ada di bumi, tapi dia bisa tembus ke langit. Mi'rajnya orang mukmin dengan salat as-salatu mi'rajul mukmin. Jadi orang-orang yang istiqomah tetap dia mantap, nggak bergerak, tetap deh, nggak bergerak. Biar diapain tetap nggak bergerak, ya. Jangan ada orang yang memang kena prank. Katanya Daud Putri Malu itu bisa bikin pusaka laki-laki setegak Monas. Wah, setegak Monas. Tapi ada syaratnya. Kalau udah minum tegak berdiri, jangan dicolek, lihatin aja. Coba kalau dicolek Putri Malu, dia akan cute. Namanya Putri Malu. Jadi cuma dipegangin aja, udah kayak Monas sih ya. Cuma dikatin doang, jangan dipegang syaratnya. Kalau dipegang, oke, Putri Malu. Biar tegak-tegaknya Putri Malu, kan gitu kan? Pegang Putri. Ya, kan begitu. Jangan tampaknya doang, ya setegak berdiri setegak Monas, tapi begitu dipegang, nah kan gitu, ya.
Kata bini bilang, ya ngeprank. Mungkin aja sih beneran kan gitu. Ya, itu istiqomah itu. Tegak. Kenapa dia bisa tegak? Sebab dia yakin. Jadi kalau orang udah yakin, biar dia apain lagi dia lalu apa kagak, gue mesti ngaji pokoknya. Ya, cuma gue mau kenal Allah, kagak, mau diapain lagi janji apa kagak. Tuh, namanya udah yakin. Kalau kita kan masih mikir-mikir, gimana nih ya? Gimana nih ya tuh? Berarti belum yakin kita, karena belum yakin belum bisa istiqomah. Coba kita istiqomah kan, cukup baca Allah, tapi kita istiqomah. Ini janji Allah loh. Lihat surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna, Rabb kami Allah. Semesta kamu kemudian dia tegak lurus dan mau ada apapun, boleh dikatakan dalam keadaan apapun, tetap dia Allah. Sakit ingat Allah, sehat ingat Allah, kaya ingat Allah, miskin ingat Allah. Allah, Rabbul Allah. Pokoknya apapun yang terjadi, Allah. Allah yang akan menjamin saya. Allah yang akan melindungi saya. Dan ketika Nabi Muhammad itu, karena ada sayembara, siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad, bawa kepala Nabi Muhammad 100 ekor unta. Ya, hadiahnya 100 ekor unta. Sayembaranya hadiahnya 100 ekor unta. Lalu caranya sampai Nabi Muhammad itu sendirian. Nabi Muhammad sedang bersandar di bawah pohon kurma sambil berbalik. Medik-medik si Duksur datang. Langsung cabut pedangnya. Duksur berkata, Maya sibuka minni ya Muhammad. Siapa yang bisa melindungi engkau dari pedangku ini, hai Muhammad? Padahal terhulus. Sahabat-sahabat yang tidak ada, Nabi lagi sendirian. Dalam keadaan capek istirahat. Kalau kita bilang udah gak berdaya. Dicabut pedang, ya. Mau lurus, Maya sibuka minni ya Muhammad. Siapa yang bisa melindungi engkau dari pedangku ini, hai Muhammad? Apa yang Nabi katakan? Allah. Allah. Tapi dari hati Allah. Langsung itu pedang jatuh tangan si Duksur lunglai, tak punya apa-apa. Nabi Muhammad bangkit, ambil lagi pedang. Hai gantian hai Duksur, Maya sibuka minni. Siapa yang bisa menghalangi kau dari pedangku ini? Duksur karena gak punya Allah, dia gak bisa bilang Allah. Jadi kalau kita diancam orang begini segala macam, ayo, terus lihat segala macam. Kalau ada orang iya, tuh. Tapi dari hati Allah. Nah kalau kita kan bergerak Allah, ya. Kan itu kan? Harus Allah, sekali Allah tetap Allah. Jangan hebat Allah. Kalau datang dari hati, itu musuh dari kata Allah, bergetar itu. Dia bisa jatuh. Tadaqdaqatil jibalu bitabhaya insat kufitu bihamin insitat humitu fatsayakfika Allah. Ya, itu gunung aja, itu bisa goyang. Allah bisa goyang, itu gunung bisa goyang, tapi dari hati yang mantap istiqomah. Apalagi baru musuh, ya. Jadi letak, jadi segala macam itu musuh bisa kumpul itu, ya. Dia buktiin aja kalau Allah yang penting betul-betul dari hati, jangan getar. Ayo, senang sambil jauh. Allah kali ya, Allah kali ya. Nah berarti kan orang istiqomah nggak yakin ya. Orang yang yakin pasti istiqomah seperti tadi itu. Orang yang yakin bahwa nilai dolar itu jauh lebih berharga daripada 5.000 perak, pasti dia yakin. Disuruh tukar mau nggak? Kalau sudah yakin bahwa dolar itu hakikatnya nilainya jauh lebih banyak daripada uang 5. Tapi coba anak-anak bocah dia pegang dolar, ketentuan 5.000 mau nggak? Nah, kenapa? Buat beli es krim. Tapi duit kamu sini. Mau. Yang penting ini bisa dapat es krim. Dijual tuh yang 100 dolarnya. Yang penting kita dapat es krim sebab dia tahu hakikatnya. Dan kalau tahu hakikat Allah, nggak pernah getar kok. Ya, mau bensin naik,
50.000 liter, biarin aja. Lalu biarin aja, yang penting bensinnya aja dia punya. Ayo, bagaimana duit punya tapi bensinnya pada nggak ada? Itu semua pom pada tutup semua. Oh gimana kita? Ya? Harganya turun dari 5.000 perak ke bensin 3.000 perak lah. Tapi dia kagak, itu tetap aja. Biar naik 50.000 perak seliter, yang penting barangnya ada, duitnya punya. Itu yang penting begitu. Jadi kita nggak mau bikin masa bodo amat mau berharga berapa, yang penting barangnya ada, duitnya punya buat beli. Tetap istiqomah sekali Allah, tetap Allah. Istiqomah, mantap deh, gak bakal goyang. Ibarat batu karang, udah bertahun-tahun tertancap di laut, biar sebesar apapun ombak itu, tsunami sekalipun, itu batu karang yang sudah tertancap dalam seperti itu, dia gak bakal bergoyang, gak bakal bergeser. Sebab udah istiqomah. Ya. Sebab apa istiqomah? Sebab dia yakin bahwa semua yang atur Allah, dia istiqomah. Apa bahasan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu, ya, sebetulnya wazannya tatanazzalu, bahwa malaikat itu akan turun bergantian. Malaikat turun bergantian. Jadi kalau Allah. Jaminannya apa? Itu malaikat tatanazzalu, malaikat akan saling turun bergantian. Ngapain? Jagain kita. Dilongokin, gak punya duit belum? Dilongokin. Ntar ini saya juga punya duit belum ya? Alhamdulillah, malaikat balik lagi. Besok tengok deh. Udah makan belum ya? Udah balik lagi dia. Tuh teman gua. Tuh, itu malaikat tuh anggap kita tuh udah betul-betul saling berganti turun, saling gantian turun. Sebab Allah punya pasukan yang turun mondar mandir, ada sip-sipnya, sip siang, sip malam. Ada tuh lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, Allah punya pasukan yang saling bergantian untuk jaga kita. Kalau kita nggak dijaga sama malaikat, susah kita. Ya, susah. Tidur di rumput, segala macam. Semut itu masuk ke hidung kita. Tapi jaga malaikat itu semut bisa digeser. Apa itu kan? Dijaga oleh malaikat kita. Ini saling bergantian. Ini janji Allah. Tatanazzalu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ngapain tuh malaikat datang mondar mandir nengokin kita? Allah takhafu. Bro, jangan takut bro. Ini malaikatnya oke juga. Bro, Allah takhafu, jangan takut. Ada aneh ntar yang mintain ajuin sama Allah permohonannya. Tenang aja. Itu kan lagi mau belajar tentang sama Allah, belajar fikih tentang Allah, belajar ya. Tenang aja, jangan takut bro. Ada aneh. Allah ta'afu. Wala tahzanu. Ya, malaikat hibur kita, jangan takut. Absyiru bil surga. Wa absyiru bil jannah. Allati kuntum tu'adun. Yang telah dijanjikan untuk kamu surga itu. Bagi orang-orang yang istiqomah, Allah tetap Allah. Apapun kejadiannya tetap Allah. Enggak pernah takut ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum. Kalau Allah mempergunakan kata-kata nahnu, berarti Allah melibatkan makhluknya. Ya. Nahnu kan arti kami. Tapi kalau murid bilang sama yang lebih tua atau yang gurunya, dia pulang. Ustaz, ngapain? Nggak boleh namanya ada kurang ajar itu songong. Makanya antum, lakan sendirian. Tapi kan dia punya murid, banyak segala macam tuh. Antum. Ya kita bilang,
Kalau Apa kita kabar bilang, ente Ustaz? apa kabar ente Ustaz? Ya kan, itu namanya songong, Itu namanya songong, kagak punya akhlak antum antum. itu Antum itu jama. Jama. Antuma. Anta antuma. Anti Antum antuma. anti antuma. Nah, kalau Allah Kalau mempergunakan Allah mempergunakan kata-kata nahnu, Allah berarti Allah melibatkan makhluknya. Tapi kalau Allah sendirian, Allah sendirian mempergunakan kata-kata ana. innani anallah. Anallah. Ya, sebab Allah Ya, tidak Sebab melibatkan yang Allah lain. tidak melibatkan yang lain. Innani anallah. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah. akulah Allah. Ya, la ilaha illa La ilaha illa fa'budni. fa'budni. Jadi pakai ana. Jadi Berarti pakai Allah ana. tidak melibatkan. Berarti Allah Di tidak sini melibatkan. ayatnya. Di sini ayatnya. Ya. Ya. Nahnu awliya'ukum Awliya'ukum fil hayati fil dunya hayati dunya wa fil akhirah. wa fil akhirah. Kami Kami yang akan menjadi pemimpin kalian. kalian. Orang-orang Orang-orang yang istiqomah mengatakan kami Allah kami Allah yang akan yang membimbing akan kalian. membimbing kalian. Kami Yang akan menjadi kalian teman kalian fil hayati fil hayati dunya wa fil wa fil akhirah, di dunia maupun di akhirat. Gimana kagak enak? Jaminannya Jaminannya di dunia dijaga Allah, malaikatnya menjadi sahabat kita, teman kita. Ya. Kalau Gitu. teman jadi Kalau sahabat dia teman jadi sahabat segala macam, dia nggak tega lihat temannya susah. tarik Nanti orang tarik orang kaya ditarik kenapa? Kasihan dia nggak punya kerjaan. Tolong ajak kerjanya bagus. Gua jamin. Jadi malaikat yang Jadi gerakin malaikat hati. yang gerakin Orang hati. dituntun aja tuh. Orang dituntun aja Malaikat tuh. bawa ke rumah Malaikat bawa ke rumah. Assalamualaikum. Salam. Pak Joko nganggur. Iya. Pak Joko Kan nganggur. kebetulan dia Iya. kantor saya. Kebetulan dia kantor saya. Itu kerjaan malaikat. Itu kerjaan malaikat itu. Yang dilibatkan oleh Yang Allah. dilibatkan oleh Allah. Nahnu awliya'ukum Fil hayatid dunya fil hayati wa fil dunya akhirah. wa fil akhirah. Anak kan? Walakum fiha ma Fiha ma tashtahi tashtahi anfusukum Walakum fiha walakum ma fiha tad'un. ma tad'un. Dan apapun yang kalian inginkan akan kami penuhi. Tashtahi Matastahi anfusukum yang kamu itu jiwa kamu itu hidup, jiwa kamu itu semangat. tambah bersyukur lagi, tambah bersyukur lagi, walakum fiha Walakum fiha di dunia maupun di akhirat, di dunia maupun di akhirat matastahi anfusukum akan diberikan oleh Allah dan apa pasukannya. yang bikin Apa yang bikin orang hati yang orang-orang istiqomah dalam mempertahankan Allah pun yang apapun diinginkan yang oleh diinginkan orang itu oleh pasti orang diberi. itu Walakum pasti fiha diberi. ma Walakum tashtahi fiha ma tashtahi anfusukum anfusukum fiha walakum fiha ma tad'un. tenang saja, apapun Tenang yang saja, dijanjikan apapun Allah yang dijanjikan pasti Allah akan pasti kalian akan dapat. kalian Ini dapat. kita perintah dari Allah, dari nuzulan Allah min nuzulan min Ghafurir Ghafurir Rahim. Rahim. Makanya mantap hati kita. Makanya mantap hati kita. Jangan terjun gitu-gitu Jangan segala macam. terjur gitu-gitu segala macam. Makanya manfaatkan kita Pakai mumpung sini manfaatkan dia. kita mumpung sini Itu dia. pohon seperti Itu pohon Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, begini, kenapa pohon mampu lain-lain. begini, pohon Ini lain-lain. pohon bertentangan, Ini pohon bertentangan, bertentangan pohon duren, cabai. bertentangan Kenapa pohon cabai, cabainya nggak rasa kenapa pohon duren? cabainya nggak rasa duren? Kenapa pohon durennya kagak Kenapa pedas? pohon durennya Gitu. kagak pedas? Kenapa? Gitu. Itulah Kenapa? Allah. Itulah Walaupun Allah. pohon rambutan, Walaupun pohon rambutan, itu tapi rasanya itu beda. tapi rasanya beda-beda. Betapa bahwa Allah itu bahwa Allah itu suci, maha suci, maha untuk kuasa menciptakan untuk apa saja. menciptakan apa saja. Fatabarakallahu Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. khaliqin. Jadi mantap. Jadi mantap. Jangan ragu, Jangan ragu, Kalau istiqamah kita kalau kita betul-betul ingin menuju jalan untuk meraih untuk kebahagiaan meraih kebahagiaan hakiki di dunia maupun di di dunia maupun di akhirat. Belajar seperti itu. belajar Jangan seperti takut, itu. besok Jangan kagak takut, makan segala besok macam. kagak makan segala Dulu macam. ente masih dalam Dulu perut kagak ente masih mikirin dalam makan, perut kagak mikirin mikirin kerja, makan, tapi Allah kagak kasih mikirin kerja, makan. tapi Allah kasih Begitu makan. keluar gemuk lagi. Begitu keluar gemuk lagi. Kan begitu kan? Kan begitu Dari kan? mana kita minta? Dari Ya Allah, mana saya kita lapar minta, makan. ya Allah saya lapar makan. Allah udah siapkan semuanya. Allah Masa siapkan begitu kita lahir semuanya. tanpa Masa begitu kita lahir tanpa ketakutan? Ya udah sekolah. Ya udah lahir, sekolah, punya pengalaman lahir, begini, punya bisa ini, pengalaman bisa begini, bisa ini, bisa itu, tapi masih cacing ketakutan kita. kalau mencacing kita. Ya. Pala mencacing, pala mencacing. Balik ke sayang lu kalah, Balik ke cacing buta, sama cacing buta. Cacing buta ditalakan Cacing buta ditalakan sama Allah begitu kuat, kagak makan kejepit batu lagi, udah apa cacing buta tuh cacing kejepit tuh. tapi masih dikasih makan, tapi masih dikasih makan tuh mekodok. Kan gitu kan?
Gitu kan? Apa? Jadi apalagi kita yang beriman kepada Allah, apa yang kalau kita berdoa nggak dijawab oleh Allah? Keyakinan kita yang kurang, Kenapa keyakinan kita kurang? Ya karena kita masih banyak keraguan di hati kita nih. Masih ada unsur nafsu duniawi, masih takut ini, takut itu segala macam. Ya, jadi belajarlah istiqomah. Kita latih diri kita untuk Allah. Saya selalu ajarin. Saya ada bertiga. Allah. 100 kali tutup. Allah. Ilaha illallah. Sering diingetin. Lupa. Udah pulang? Udah mikirin kerjaan gitu pulang udah berantakan ke dapur masuk aja dapur kajian tadi apa nggak tahu lagi turun rekamannya jadi kerjaan sering diingetin ya Allah 100 la ilaha tinggal apa maunya kita bisa melindungi kejahatan mereka illallah. Kalau kita masa kekurangan tidak ada kebutuhan segala kebutuhan illallah. Baca Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha Allah begitu lagi. Kalau kita mau minta ya Allah setelah kita gigi yang ada di kunci untuk membuka pintu itu 6 kali ke 67 baru kita ketuk ya. Terbuka semua. Kalau kita tahu jalurnya. Istiqomahlah kita untuk bagian akhir batin dan di dunia dan di akhirat. Adapun untuk tanya jawabnya setelah istirahat kita tanya jawab. Agak beres. Kita baca doa, kita baca Fatihah. Apa yang kita kerjakan yang kita lakukan betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dapat menggembirakan hati para guru-guru kita. Kita harapkan orang tua kita pun bergembira karena semua aktivitas setiap kelakuan kita pengampunan dosa orang tua kita kita bisa lahir di dunia kita bisa ngaji lantaran orang mudah-mudahan mereka bergembira betul-betul dapat kiriman pahala dari kita semua. Al-Fatihah.
ini kita